Faman anzala hawaijahu lillah. Bener ya? Gitu. Faman anzala hawaijahu lillah, maka barang siapa anzala. Anzala itu arti aslinya turun, tapi yang dimaksud adalah menyerahkan. Barang siapa dia menyerahkan hawaijahu. Hawaij itu artinya kebutuhan-kebutuhan. Ya, bentuk tunggalnya hajat. Kalau hajat satu kebutuhan, tapi kalau hawaij kebutuhan-kebutuhan. Gitu. Barang siapa menyerahkan kebutuhan-kebutuhannya lillah kepada Allah. Gimana caranya, Pak? Menyerahkan kebutuhan kita kepada Allah, menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Nah, kita punya keinginan nggak kira-kira sampai hari ini? Punya apa banyak? Banyak ya. Yang sudah tercapai sama yang belum banyakan mana? Banyakan yang belum ya. Ya, mau Bapak catat A B C D. Serahin ke Allah. Caranya gimana tadi? Ditulis terus simpen di atas sajadah. Enggak gitu. 5 rumusnya, Pak. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Itu rumusnya 5. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ya, hafal kan? Ya, hafal, Pak. Harus hafal di wirid kayak Sulaiman. Apa? Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Jadi 5 poin, bukan 5 kata, 5 poin. Man asraqat bidayatuhu, berarti fa'ilnya bidayatu wa huwa mudhaf. Asraqat fi'il madi, ya, fa'ilnya wa nihayatu, berarti fa'ilnya. Ya, cuman 5. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ini cara menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Jadi kalau kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah, apa yang terjadi? Gitu kan? Man siapa asraqat menyinari, yang menyinari. Asraqat tuh menyinari. Asraqal badru alaina, gitu kan ya? Asraqat menyinari. Bidayatuhu, bidayatu mubtada. Itu apa mubtada artinya? Permulaan. Bidayatuhu, siapa yang menyinari permulaannya, maka asraqat bersinar pula nihayatuhu, ujungnya, akhirnya. Nihayatu ujung atau akhirnya. Siapa yang menyinari permulaannya, maka bersinar pula penghujungnya. Ngerti nggak, Pak? Belum ya, harus ditafsiri. Tapi Bapak paham itu, kalimatnya harus paham. Siapa yang menyinari permulaan, apa maksudnya? Nah, di sini dalam keterangannya, tafsirnya bi'an ammaro, dengan cara ammaro. Ammaro itu apa? Ammaro yu'amiru takmir. Apa takmir? Pernah dengar takmir masjid? Apa tuh? Takmir masjid apa? Pengelola. Atau kalimat biasanya marbot apa pengurus? Marbot ya, harusnya bukan marbot. Marbot ya marbot. Kalau takmir masjid itu yang bertugas untuk meramaikan masjid. Takmir itu ammaro yu'amiru. Takmir itu yang meramaikan masjid. Itu begini nih. Masjidnya bagus tapi nggak ada kegiatan. Nah, itu. Siapa yang mampu meramaikan masjid? Orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang mampu meramaikan masjid. Jadi ada orang rajin sholat tapi nggak pernah meramaikan masjid, belum kategori takwa. Belum. Nah, kita ini yang meramaikan masjid, ngadain kegiatan, itu hidup jadinya masjid itu.
Jadi tidak cukup sholat pulang. Enggak. Takwa itu dituntut untuk meramaikan masjidnya Allah, ya. Jadi amaro yu amiru takbir. Amaro, ya. Dengan cara apa tadi? Tadi kan siapa yang menyinari permulaannya, gitu kan? Bagaimana cara menyinari permulaan? Kita punya keinginan, Pak. Kita punya keinginan, punya rencana, benar nggak? Nah, pasti ada jeda waktu, benar nggak? Ada jeda waktu. Saya pengen punya rumah. Nah, itu tidak langsung beli. Ada jeda waktu untuk ngumpulin duitnya. Sudah dapat duitnya, cari rumah yang kira-kira cocok, kan ada waktu tuh, bener nggak? Nah, apapun yang kita rencanakan pasti ada tenggang waktu. Nah, tenggang waktu itu amaro awqatahu, bi'an amaro awqatahu. Caranya ramaikan waktu-waktunya bi'an wa itto'ati, dengan berbagai macam ketaatan, gitu. Wal aurodi, dan wiridan. Itu yang dimaksud dengan menyerahkan keinginannya kepada Allah. Bukan ditulis semuanya terus disimpan di atas sajadah, atau bercerita kepada Allah, ya Allah aku pengen A, pengen B, pengen. Bukan. Allah sudah tahu keinginan kita. Jadi caranya ramaikan waktu kosongnya tadi dengan mengisi ketaatan-ketaatan, dengan berbagai macam ketaatan. Dan aurad itu wirid gitu, bentuk jamak. Jadi wiridan nggak satu kali, wiridan gitu, nyambung Pak. Nah, akhirnya kita punya target 2 tahun saya harus punya A gitu. Amalkan itu. Selama 2 tahun belum ada tanda-tanda, berhenti nggak? Wiridannya udah capek gitu kan, ya. Ngisi berbagai ketaatan, paham nggak? Pas di bulan Ramadan ya puasa Ramadan, pas di bulan Ramadan ada terawih ya terawih, gitu kan. Kotak amal lewat ya isi gitu. Iya, itu namanya isi dengan ketaatan gitu. Ketemu anak yatim ya, ngelus, enggak hanya ngelus, nah gitu. Ketemu waktu duha ya sholat duha, ketemu waktu malam sahur, itu namanya isi dengan ketaatan. Ketemu sama jamiah remian ya jamiah remian ikut duduk remian di situ. Jangan, beda deh sama wilayahnya, beda. Iya, lagi rame-ramenya nonton apa? Jangan, bukan. Ramaikan dengan ketaatan. Makanya kemarin masih ingat nggak? Siapa yang mendatangkan kita di hadapan Allah dan siapa yang mendudukan kita di atas sajadah? Siapa Pak? Ingat? Ragam ujian, ya kan? Ketika kita diuji oleh Allah, nah, ujian dari Allah itulah yang mampu mendatangkan kita ke hadapan Allah dan mampu mendudukan kita di atas sajadah. Berlama-lama di sajadah, Allah akan berikan 2 hal. Yang pertama adalah karunia lahir, mulutnya bisa tersenyum ketika menghadapi sesuatu yang tidak cocok. Ya, lama-lama Allah berikan juga karunia batinnya, tersenyumnya nggak hanya di mulut, sampai ke hati. Nah, matinya pun nanti tersenyum. Kenapa? Seirama antara mulut sama hati. Itu berarti orang yang sudah mampu betah duduk di sajadah. Gitu Pak. Orang kalau punya keinginan, wiridnya harus di sajadah. Nah itu Ustadz wirid di mana-mana, misalkan boleh nggak? Boleh. Tapi bukan wirid yang punya keinginan itu untuk mengingat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau wirid punya keinginan di atas sajadah, duduk di atas saja. Semakin lama semakin bagus. Ternyata matanya yang bagus,
Lama tuh matanya yang bagus. Nah gitu Pak. Nyambung ya. Nah ketika dua-duanya sudah diamalkan, lalu tidak ada tanda-tanda. Mana tanda-tanda mau tercapai? Pasang yang ketiga, wasabaro ala zalika kullil musabarati. Pasang yang ketiganya, wasabaro, bukan sobaro. Kalau sobaro sabar, kalau sabaro pakainya sa, itu maknanya berkesinambungan, langgengkan. Apa tuh berarti? Terus menerus, maknanya istiqomah, terusin gitu. Karena sabar itu ghaib. Sabar ada batasnya enggak? Ada. Siapa yang batasin? Allah. Nah, batas sabar itu ghaib. Nah, orang yang beriman kepada yang ghaib, ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung tuh siapa? Orang yang percaya kepada yang ghaib. Batasan sabar itu ghaib. Gitu. Ya, kita merencanakan 2024. Belum ada tanda-tanda keberhasilan itu. Karena Allah membatasi kesabarannya 25, misalkan 2025. Nah kita beda sebulan lagi udah nggak sabaran, berhenti, ya gagal. Nah itu Pak, makanya disebut sabaro ala zalika, kesinambungan, beristiqomah dalam hal itu. Hal itunya mana? Mengisi kekosongannya dengan berbagai macam ketaatan dan wiridan. Wiridannya apa Ustaz? Ya apa aja boleh, apa sholawatan. Kalau anak sering sakit-sakitan, ya latif, ya latif gitu. Ya latif, ya latif, istiqomahin gitu. Yang ngamalin istri itu pas suaminya namanya Latif loh. Siapa manggil-manggil ayah naon. Ya jangan keras-keras. Ya latif itu. Kata Nabi begitu, kalau anak sering sakit itu, wiridin ya latif insya Allah. Begitu. Nyambung nggak Pak? Ya nyambung ya. Jadi apa tadi? Ramaikan waktu-waktunya dengan cara melakukan berbagai macam ketaatan dan wirid, lalu berkesinambungan, istiqomah. Gitu Pak. Nyambung? Nah, sampai berhasil. Kenapa? Kalimat tadi kalimat syartiyah. Itu baru fiil syaratnya. Mana jawab syaratnya? Asyraqat nihayatuhu. Maka bersinar pula di penghujungnya. Gitu kan? Apa yang dimaksud bersinar pula di penghujungnya? Bi ifadatil anwari. Bi ifadatil anwari. Apa ifadatil anwar? Terpancarlah segala cahaya. Ngerti nggak apa maksudnya? Dulu bisnis Bapak macet semua, beberapa keran itu macet. Ya, begitu ngamalin ini, itu ditandai dengan kerannya semua terbuka Pak. Tuh, di samping dari kerjaan pokok, sampingannya sudah menghasilkan. Itu baru sampingannya, belum sarungannya. Gitu. Ngerti nggak Pak? Terbuka semua keran, itu yang disebut bi'ifadatil anwar. Anwar tuh bentuk jamak dari nur. Nur itu satu cahaya, kalau anwar beberapa cahaya. Bi'ifadatil anwar. Tuh, berarti terpancar semua Pak. Kerannya terbuka semua. Yang kemarin-kemarin ditutup oleh Allah, semuanya seret. Ketika Bapak amalkan yang tadi, pasti itu Pak, karena asraqat itu fi'il madi. Biasanya jawab syarat itu fi'il mudhari, fi'il madi. Maknanya pasti kalau kita melakukan permulaan yang bersinar, maka terakhirnya juga akan bersinar. Itu janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Amalkan ya.
Orang kadang-kadang kalau semuanya terbuka kerannya, sudah mulai lancar penghasilannya, jauh dari Allah. Ini tidak. Wal ma'arifi alaihi, malah bertambah dekat dengan Allah, bertambah kenal dengan Allah. Itu bukti, ciri Pak. Ciri bahwa di akhirnya sudah mulai bersinar. Ada orang mulai sibuk dengan urusannya, mulai sibuk dengan bisnisnya, tapi mulai lupa kepada Allah. Bukan itu. Asraqat nihayatuhu, bukan itu. Justru semakin sibuk dengan Allahnya. Yang tadinya duhanya 2 rakaat menjadi 4. Biasa 4 menjadi 6. Biasa 6 menjadi 8. Biasa 8 menjadi 10. Biasa 10 menjadi 12. Biasa 12 menjadi 16. Nggak boleh udah 12. Udah mentok piringnya segitu. Nggak boleh nambahin. Jari itu berapa? 5. Boleh nggak tambahin 1 lagi? Iya jangan, iya kan? Sudah pantasnya segitu. Cuman ditambahin lamanya misalkan. Biasanya 2 rakaat 5 menit, 2 rakaat jadi 10 menit gitu. Itu cirinya Pak. Asraqat nihayatuhu. Ciri bahwa orang itu sudah mulai terpancar di akhirnya. Nah itu bentar lagi Bapak kalau udah kayak gitu. Terus wazawali kuduratin nafsi, nggak ada di situ ya. Wazawali kuduratin nafsi. Zawal itu maknanya lenyap. Lenyap apanya? Kudurat. Kudurat itu reget. Reget ya Pak. Reget apa pemulung? Jawa. Kotor. Kotor. Reget. Kuduratin nafsi. Berarti regetnya jiwa. Udah nggak pusingan lagi. Pusing itu ternyata penghalang Pak. Al-ha'ilati bainahu wa bainal maula. Orang itu kalau pusing itu menjadikan penghalang dirinya dengan Allah. So, orang kalau lagi pusing sholat itu lupa rokaat. Makanya imam kalau sering lupa rokaat itu tandanya imamnya pusing. Jamaahnya harus ngerti. Udah subhanallah berkali-kali itu nggak insaf-insaf. Iya kan? Udah berkali-kali itu dicontohin sama teman saya itu. Masih ingat cerita saya? Teman saya itu ditugasin untuk ngimamin di salah satu musola yang baru. Rokaat pertama itu lulus. Rokaat kedua langsung idaja. Bismillahirrahmanirrahim. Idaja anas. Subhanallah makmumnya itu. Naon yang salah gitu kan? Perasaan bener diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idaja. Subhanallah. Loh kok salah lagi? Diingat-ingat. Bener saya bacaannya nggak ada yang salah. Diulang lagi. Makmum kesel. Al-Fatihah. Wah gagal. Oh ternyata saya belum baca Fatihah. Itu. Bubar itu jamaah, batal semua sholatnya. Mungkin kalau kita yang jadi imam, naon sih kok salah. Kacau. Nah gitu, paham Pak? Tadi saya ngomongin apa ya? Hailati bainahu wa bainal maula. Orang itu kalau pusing, ternyata pusing itu penghalang antara dirinya dan Allah. Hilang Pak. Wazawali kuduratin nafsi. Kotornya jiwa hilang. Nah gitu. Tapi ingat, pusing juga harus ada sebagai ciri bukan keturunan Fir'aun. Fir'aun itu selama hidupnya nggak pernah pusing. Jadi kalau ada orang nggak pernah pusing itu turunan Fir'aun. Jadi kalau kita ada pusing itu pantas gitu Pak untuk menikmati nggak pusing. Ada pusing sesekali, jangan pusing terus, cepet tua, cepet mati. Nah itu, sesekali ada pusing, itu kan pantas ya, pegangan tarang gitu. Koyoan, pantas gitu. Tapi jangan terus-terus, gitu. Nyambung gak Pak? Nyambung ya. Jadi apa? Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Itu artinya keinginan kita diserahin kepada
Allah. Gitu. Coba ya. Gitu. Jangan telan sendiri, jangan memakai gaya sendiri. Gitu. Kalimatnya tidak mudah. Ya. Tidak sulit untuk mencari dunia. Tidak sulit, Pak. Ada kalimat begini, matawaqafa matlubun min matolibid dunya wal akhirah. Tidak sulit mencari dunia. Tidak sulit itu apa? Mudah, tapi nggak nyebut mudah. Tidak sulit, apa bedanya tidak sulit sama mudah? Nah, padahal maksudnya sama kan ya? Tidak sulit itu mudah, tapi di sini nggak ngomong mudah. Mudah mencari dunia, tidak. Tetapi tidak sulit mencari dunia. Maknanya, kalau mudah semua orang bisa dapat. Tapi kalau tidak sulit, nah, orang-orang tertentu merasakan tidak sulit. Caranya gimana? Caranya anta tolibuhu birobbika. Engkau mencarinya dengan cara-cara yang Allah tetapkan, bukan dengan cara dirimu sendiri. Gitu. Kalau dengan caramu diri sendiri, bukan. Wala tayassaro, tidak mudah. Tidak mudah itu apa? Tidak mudah itu apa? Sulit, ya kan? Nah, wala tayassaro matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak sulit, tidak mudah mencari dunia. Anta tolibuhu binafsika, yang engkau mencarinya dengan caramu sendiri. Gitu. Caramu sendiri gimana? Bi an kunta gofilan anhu, dengan cara melupakan Allah. Lagi dapat order nih, zuhur amblas, itu berarti lupa kepada Allah. Sulit didapat. Gitu. Jadi ketika kita lagi ada order, lagi banyak job, lagi banyak kerjaan, azan berhenti. Itu namanya dengan caranya Allah. Tapi sayang tadi, apalagi yang buka warung itu, pas azan lagi rame-ramenya, ya kan? Lihat keuntungan sudah di depan mata. Oke, keuntungan depan mata dikumpulin, udah kumpul kasih ke dokter. Jadi kita kerja buat siapa? Nah, itu kan? Nah, itu tidak akan menjadikan harta, menjadikan fitnah. Gitu, Pak. Capek kita udah kumpul kasih kan, udah kumpul kasih lagi. Ya itu. Ya, coba caranya Allah. Nah, tapi kan pembeli itu raja. Nah, menurutmu? Menurut Allah, nah ya kan, berhenti dulu. Insya Allah pelanggan kabur apa tetap nungguin? Begitu adzan ada pembeli, dari tadi nggak ada yang beli gitu. Begitu kita misalkan tukang mie ayam lah gitu, didorong-dorong dari tadi nggak ada yang beli. Pas adzan ada yang datang, mang, mie mang, maaf adzan, apa layanin dulu tuh. Mana yang diambil? Caramu ambil, ya kan? Caranya Allah, maaf bang, azan. Kira-kira pelanggan kapok nggak? Kita masih meyakini yang membuat madorot, yang membuat manfaat itu pelanggan, bukan Allah, ya kan? Coba Allah, dia akan menilai, wah ini pedagangnya soleh, ini pasti mie ayamnya juga nggak curang. Gitu kan? Iya, pelanggan yang soleh, ya, yang Allah hadirkan. Gitu. Percaya apa enggak? Ini kayaknya nggak percaya. Apa saya bukan tukang mie gitu? Itu Pak. Ya. Kita itu masih meyakini bahwa yang lain Allah mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan madorot. Itu cara yang pertama. Cara yang menggunakan caramu. Yang pertama. Yang kedua, mu'tamidan ala haulika. Bergantung kepada sekitarmu. Apa yang dimaksud bergantung kepada sekitarmu? Kalau kita karyawan ada atasan,
ada bawahan. Nasib kita bergantung kepada atasan kita dan bawahan kita. Itu namanya bergantung kepada sekitarmu. Berarti yang dipakai caramu, bukan caranya Allah. Akhirnya jilat atas, injek bawah. Itu Pak, suksesnya kita menyakiti hati orang lain. Gitu. Nah, ketika kita mampu mengumpulkan harta, harta itu akan menjadikan madorot bagi dirinya. Iya, udah terkumpul dikasih ke rumah sakit. Gitu. So, mangga buktikan kalau nggak percaya. Ya, mau buktikan, saya tungguin. Ya gitu Pak. Ya, monggo kita perbaiki, gitu kan ya. Nah, lanjut. Jadi itu yang dimaksud dengan seluruh hajat kita serahkan ke Allah. Kemudian wa iltaja'a ilaihi, dan berlindungnya hanya kepada Allah. Wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi. Wa tawakkala, apa tawakal? Tuh kan masih suka nyasar wah. Tawakal itu bersandar. Tawakkala, dia bersandar fi amrihi, di dalam urusannya, kulihi, semuanya, alaihi, kepada Allah. Jadi disandarkannya hanya kepada Allah. Ketika pedagang, keuntungannya jangan dijadikan sandaran, tetap ke Allah. Harapannya ke Allah, maka Allah akan kasih keberkahan. Ingat kemarin, an yu'tiyaka, Allah akan memberimu. Memberi apa? Ghairoma qasamalaka, Allah akan memberimu selain jatahmu, jatah orang lain, bukan, keberkahannya diberikan oleh Allah. Sama-sama untungnya 2.000, yang satu 2.000, yang satu 2.000. Kalau kita menggunakan cara-caranya Allah, ya, maka yang 2.000 ditambah dengan keberkahan. Gitu Pak.